Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Wisa Belinda, peserta PKDP tahun 2025, kelompok 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai perencanaan pendidikan Islam. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terlebih dahulu berdoa, kita mulai. Baik, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Eka Diva. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir, Lala Sakir. Iya, Lala Sakir. Apa CPL-nya? Mampu mengembangkan fungsi-fungsi manajemen yang di dalamnya termasuk perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan evaluasi berbasis pesantren yang bermutu. Sub CPMK 7 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan model dan metode perencanaan pendidikan. Nah, berarti kajian yang akan kita kaji untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai model dan metode. Dalam mulai materi, saya akan menanyakan, apa sih fungsi dari perencanaan? Ada yang tahu? Baik, ini Kela ya? Baik, apa menurut Kela? Secara sistematis. Bagus, beri tepuk tangan semuanya. Apa fungsi dari perencanaan? Baik. Jadi fungsi dari perencanaan itu yaitu untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikan aplaus. Oke, siap semuanya. Untuk sekarang kalian akan dibagi menjadi perkelompok untuk menyelesaikan satu studi kasus mengenai lembaga pendidikan Islam. Berapa orang? 5. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang saya akan membagi studi kasus per kelompok. Nah, studi kasus ini yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok 1. Sudah. Lanjut ke part bagaimana itu model dan metode perencanaan. Nah, kita harus tahu dulu nih apa model dan metode, apa nih perbedaannya dan apa yang akan kita gunakan di dalam perencanaan pendidikan. Susun rencana pendidikan, kemudian memberikan struktur dasar untuk proses tersebut. Sedangkan metode, cara atau langkah konkret berikutnya perencanaan pendidikan versus pengajaran. Nah, jadi ada yang lebih luas, diantaranya kurikulum, kebijakan. Nah, paham sampai sini? Paham. Baik, lanjut slide-nya. Ini studi kasus implementasi kurikulum Merdeka. Latar belakangnya apa nih? MTS Idrisiyah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di daerah perkotaan. Nah, kemudian tantangan besar untuk mengadaptasi dan mengimplementasikan kurikulum baru ini secara efektif. Bagaimana pemahaman tentang model dan metode perencanaan pendidikan yang komprehensif. Kepala sekolah, wakil kurikulum, beberapa guru senior menghadapi beberapa kendala utama. Yang pertama, nah dari sini apakah sudah jelas studi kasusnya?
Jelas. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, baik, kelompok 1, apa yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaannya itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya ini? Nah, baik, di tugas kalian masing-masing. Nah, di sana ada tugas yang harus masing-masing kelompok kerjakan. Bagaimana kalian mengaplikasikan model dan metode perencanaan dengan studi kasus seperti ini. Kemudian di akhir nanti. Madrasah Sanawiyah, ya Madrasah Sanawiyah, lembaga Islam yang berlokasi di daerah perkotaan. Saya itu 450. Ya. Kita gimana itu? Ini, jadi MTS Indonesia itu berada di itu adalah sebuah lembaga pendidikan. Apalagi kan kita mantan santri, harusnya kita tahu kira-kira kita butuh apa ya untuk menyesuaikan si kurikulum. Makanya kita tuh harus tahu dulu modelnya seperti apa gitu. Jadi ketika penerapan itu kita bisa sesuaikan dengan langkah-langkah yang Udah? Sudah belum? Udah. Sudah, karena waktu pengerjaannya 20 menit, maka sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok. Baik, kelompok 2 boleh maju. Sekarang maju untuk presentasi model dan metode yang digunakan. Komprehensif. Metodenya juga ditulis. Nah, metode apa? Nah ini, lokakarya. Iya, boleh. Jadi teman-teman semuanya, kita di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada model perencanaan pendidikan. Kami di sini mengambil perencanaan yang komprehensif, di mana model ini tuh mengingat kepada skala perubahan. Jadi model ini tuh memastikan semua aspek pendidikan, sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana, dan kemitraan terintegrasi dalam perencanaan. Untuk menerapkan model perencanaan komprehensif ini, kita harus melakukan pemetaan menyeluruh terhadap semua komponen madrasah. Baik, beri apresiasi kepada kelompok 2. Berikutnya yang maju kelompok 1, dipersilahkan ke depan. Studi kasus ini menggunakan metode apa? Menggunakan metode FGD. Fokus. Kenapa? Jadi setelah kami Iya. berdiskusi dari semua ini, dari metode yang ada, yang cocok menurut kami itu adalah metode dari FGD atau Focus Group Discussion, yaitu mengadakan FGD terpisah dengan kelompok stakeholder yang berada misalnya guru,
Dan itu tujuannya untuk mendapatkan perspektif mendalam. Jadi fungsinya ini untuk menggali kebutuhan spesifik, tantangan, dan harapan dan setiap kelompok. Aduh. Setelah kita mengetahui semua dari jawaban masing-masing kelompok, nah ternyata kalian punya pemikiran masing-masing mengenai model dan metode yang cocok di dalam mengembangkan perencanaan pendidikan Islam. Ibu sangat apresiasi sekali karena kalian ternyata mampu memahami bagaimana kondisi di lapangannya, beserta kalian sudah bisa mencari solusi bagaimana. Karena kalian itu nanti menjadi sebagai konsultan lembaga pendidikan maupun menjadi manajer lembaga pendidikan. Dalam menyusun perencanaan pendidikan Islam berbasis kurikulum merdeka, penting bagi madrasah tidak hanya mempertimbangkan efektivitas pedagogis saja, tetapi juga menyematkan nilai-nilai moderasi beragama agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang toleran, seimbang, dan cinta damai. Di sisi lain, integrasi antara sains dan Islam harus menjadi landasan dalam pembelajaran agar siswa tidak memisahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, serta memahami bahwa menuntut ilmu pengetahuan adalah bagian dari ibadah. Pelajaran kali ini, jadi ada apa saja model perencanaan pendidikan? Model apa saja? Kemudian metode apa saja yang digunakan dalam merencanakan pendidikan? Sudah bisa kalian aplikasikan? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.